Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Lydia Nursuhaila, mahasiswi PGSD semester 7 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Dalam kesempatan ini, saya terima kasih kepada Bapak Diki Surahman MPDI sebagai dosen mata kuliah Pengembangan Kepribadian dan Kemasyarakatan di semester 7 ini. Terima kasih juga telah mempersilahkan saya untuk kembali presentasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang komunikasi efektif. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas materinya. Saya akan memulai membahas materinya. Mari teman-teman disimak ya pembelajarannya. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah tersampaikannya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik pula. Pada dasarnya, komunikasi efektif dapat menghasilkan persepsi, perilaku, pemahaman yang berubah menjadi sama antara komunikator dan komunikan dapat diperoleh, yaitu apa yang diyakini oleh pemberi pesan dan yang menerima pesan itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Ada 5 pondasi membangun komunikasi efektif. Yang pertama, berusaha benar-benar mengerti orang lain. Yang kedua, memenuhi komitmen atau janji. Yang ketiga, menjelaskan harapan. Yang keempat, meminta maaf secara tulus ketika Anda membuat kesalahan. Yang kelima, memperlihatkan integritas pribadi. Kiat sukses berkomunikasi. Yang pertama, kenali dengan baik lawan bicara. Yang kedua, tidak terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Yang ketiga, tidak merasa bahwa kita lebih tahu daripada lawan bicara kita. Yang keempat, kenali betul-betul diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Fungsi dari komunikasi efektif yaitu memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lebih lengkap, pengiriman pesan dan umpan balik seimbang, dan melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya. Ukuran komunikasi efektif berupa pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan dalam tindakan. Komunikasi efektif terwujud bila terjadi kesamaan pemahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Hambatan komunikasi efektif. Hambatan untuk mencapai komunikasi yang efektif karena mempengaruhi ketepatan pengiriman dan penerima pesan. Ada 4 hambatan utama dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan proses, yang terdiri dari hambatan pengirim, hambatan encoding, hambatan pesan, hambatan media, hambatan decoding, hambatan penerima, dan hambatan respon balik. Yang kedua, hambatan pribadi, yang meliputi kemampuan efektif berkomunikasi, cara dalam memproses dan membaca informasi, tingkat kepercayaan diri antara pribadi. Yang ketiga, hambatan fisik. Yang keempat, hambatan semantik, menunjukkan kesalahan proses encoding dan decoding. Teman-teman, inilah contoh komunikasi efektif antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa. Komunikasi efektif dalam pembelajaran ada 5 cara. Yang pertama, komunikasi pada tahap pembukaan. Yang kedua, komunikasi dalam menginstruksikan. Yang ketiga, memuji dan memotivasi. Yang keempat, memberi penguatan. Yang kelima adalah penutup. Metode yang digunakan dalam komunikasi efektif ada 2, yaitu yang pertama adalah diskusi.
Diskusi adalah membangkitkan daya penalaran peserta didik yang berupa bertanya, berkomentar, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, demonstrasi, yaitu merangsang peserta didik ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pendidikan dalam proses pembelajaran sangat tergantung kepada efektivitas proses komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penting adanya komunikasi efektif antara guru dan siswa, mahasiswa dengan dosen, bahkan dengan orang tua peserta didik. Dengan adanya komunikasi efektif dalam pembelajaran, guru akan mengetahui tentang perkembangan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, yang dihadapi peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Jadi, bila kita ingin menjadi guru yang efektif, marilah kita bersama-sama memperbaiki kemampuan kita berkomunikasi kepada peserta didik dalam setiap pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.